Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kelas Max 9. Apa kabarnya, Nak? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Oke? Oke dong. Oke. Nah, sekarang Pak Guru lanjut ya. Pak Guru memberikan pemetaan kompetensi dasar. Adalah pemetaan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini bermuatan bahasa Indonesia. Oke, Nak? Nah, pada KD 2, 3.2 itu KD maksudnya kompetensi dasar. Isinya menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengarkan dan dibaca. Dan pada KD 4.2, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke. Nah, Pak Guru lanjut ya, Nak ya. Nah, inilah nih, sekarang kita masuk pada materi hari ini yang akan kita pelajari. Ya, materi hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi, itu yang pertama. Yang kedua, kosakata non baku dan kosakata baku. Dan yang ketiga, kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Oke, nah, inilah materi hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi, kosakata non baku dan kosakata baku, kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Pak Guru bisa lanjut lagi untuk menjelaskan. Kita masuk yang pertama dulu, teks eksplanasi. Oke? Ya. Teks eksplanasi. Nah, ini teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang apakah, bagaimana, dan mengapa suatu fenomena terjadi. Kan peristiwa alam berarti kan? Nah, oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan. Nah, catat ini yang penting, bidang keilmuan bersifat ilmiah. Ya, bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Itulah teks eksplanasi, yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Pak Guru bisa lanjut. Ini contohnya. Contohnya menjelaskan berbagai peristiwa seperti apa ya. Misalkan teori yaitu bersifat ilmiah. Kedua, banjir. Nah, pasti kan ada tadi yang seperti yang tadi dibilang sebelumnya, yang dijelasin sebelumnya, ada bagaimana, apakah terjadinya banjir gitu kan. Lalu tsunami, tanah longsor, terus gempa bumi, peristiwa sosial lainnya, dan lain-lain. Jadi inilah kalau misalkan anak-anak disuruh buat teks atau paragraf, bikin dong teks paragraf yang mengandung eksplanasi. Nah, yang mengandung eksplanasi itu yang mengandung ini semua, nih. Teori bersifat ilmiah, banjir, tsunami, peristiwa tanah longsor, gempa bumi, peristiwa sosial lainnya ya. Pak Guru ulang nih. Teori, banjir, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, peristiwa sosial lainnya. Kalau kalian masih ingat, Pak Guru pernah memberikan tugas tentang bacaan disiplin keras tentang menceritakan Bapak B.J. Habibie ya. Nah, apakah itu termasuk teks eksplanasi? Jawabannya tidak, karena itu hanya cuma biografi saja, cuma menceritakan perjalanan Bapak B.J. Habibie dari kecil sampai besar. Tidak ada bersifat ilmiahnya di situ, bersifat alamnya. Kecuali kalau misalkan di paragraf situ ada diterangkan cara membuat pesawatnya dengan ukuran sekian. Nah, berarti itu termasuk teks eksplanasi karena ada ilmiahnya. Ya, nah, jadi kalau misalkan anak-anak disuruh buat teks paragraf yang mengandung eksplanasi, sudah ngerti ya. Semuanya mengandung dari ini semua nih. Oke? Nah, kita lanjutin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut sekarang masih di teks eksplanasi. Teks eksplanasi biasanya itu terdiri atas satu, pernyataan umum, pembukaan, sudah pasti. Kedua, deret penjelas atau isi. Dan terakhir, penutup atau kesimpulan. Nah, dari tiga ini, Pak Guru pertama dulu ya, penjelasan umum atau pembukaan. Biasanya tuh kalau ada teks bacaan, soalnya tuh tentang apa tuh? Tentang topik. Biasanya ada paragraf pertama, bisa gitu kan, topik masalahnya apa? Itu topik masalah. Atau pendahuluan
pendahuluan. Nah, itu yang pernyataan umum yang pertama. Terus yang kedua, deret penjelas atau isi. Itu tentang apa tuh? Tentang paragraf yang menjelaskan suatu proses secara ilmiah. Jadi isinya tentang penjelasan secara ilmiah. Kalau kita tulis, Pak Guru tulis enaknya gimana ya? Oh, gini aja deh. Kalimat atau paragraf ya yang menjelaskan suatu proses secara ilmiah atau proses ilmiah boleh. Ilmiah itu nak ya. Oke. Dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Biasanya apa tuh penutup kesimpulan? Itu biasanya tuh isinya tentang kesimpulan pribadi penulis. Ya, tentang kesimpulan apa pribadi penulis isinya gitu. Pribadi bisa dibilang pribadi penulis ini agak kalau Pak Guru nulisnya agak susah. Atau kesimpulan dari suatu bacaan yang ada gitu nak ya, itu maksudnya. Jadi ada 3 nih. Teks bacaan itu kalau dibilang teks eksplanasi terdiri atas 3 ini nih. Biasanya ini harus ada ini pernyataan umum, deret penjelas dan kesimpulan. Dan biasanya deret penjelasnya itu pada paragraf kedua, bukan di paragraf pertama. Biasanya paragraf pertama itu pendahuluan. Seperti itu nak ya. Nah, semoga bisa dipahami lagi pelan-pelan. Kita belajar. Pak Guru lanjut lagi. Lanjut ke yang kedua, kosakata non baku dan kosakata baku. Nah, ini yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri kosakata non baku, sebelah kanan kosakata baku. Kita bisa baca kosakata non baku, pengertian kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Iya, biasanya emang kita menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, lihat perempuan tuh cantik banget gitu. Seharusnya bukan banget kan. Seharusnya cantik sekali, seperti itu. Oke, yang sebelah kanan kosakata baku, pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya. Anak-anak punya kan ya kamus KBBI, pasti punya di rumah ya. Oke. Inilah perbedaan kosakata non baku dan kosakata baku. Misalkan tadi kayak banget jadi sekali, apotik jadi apotek gitu kan, itu kata bakunya seperti itu. Dan tugas yang kemarin juga udah banyak yang benar kok kata baku, misalkan dipakai jadi dipakai ya. Terus sama jadi dengan, buat jadi untuk gitu ya. Maksudnya kalau kata non bakunya dipakai, sebenarnya kata bakunya itu dipakai seperti itu. Kata non bakunya apotik, kata bakunya apotek. Seperti itu nak ya. Di sini pun mudah-mudahan anak bisa menjelas dan mengerti. Pak Guru lanjut lagi nak, boleh nak. Lanjut sekarang yang terakhir tadi tuh kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Itu efektif, jadi lebih mudah. Pak Guru tampilkan tabelnya ya, perbedaannya ya. Yang sebelah kiri tidak efektif, yang sebelah kanan kalimat efektif. Nah, kalau sebelah kiri kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menggunakan kalimat yang panjang, rumit, dan sukar untuk dipahami, dan menggunakan bahasa yang bertele-tele sehingga membuang-buang waktu. Atau ini, singkatnya kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat atau kalimat yang menggunakan 2 bentuk yang maknanya sama. Dia suka ganda, jadi saya sering sekali, kan? Sudah sering sekali, gitu kan? Harusnya saya bisa sering aja, nggak usah pakai tambah sekali juga boleh. Seperti itu contohnya tidak efektif. Nah, kalimat efektif ya yang sebelah kanan, kita baca juga nak ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata itu diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar.
Singkatnya nih, kalimat efektif adalah kalimat yang tidak banyak menggunakan kata dan kalimat tetap menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Walaupun singkat, dia tetap sesuai dengan EYD. Biasanya menggunakan kata baku kalau kalimat efektif itu walaupun singkat. Oke, nah, mudah-mudahan disitu juga udah ngerti. Pak Guru lanjutkan, oke. Pasti ngerti lah. Pak Guru lanjutkan lagi. Nah, ini Pak Guru tampilkan suatu bacaan nih. Bacaan teks eksplanasi. Nah, inilah teks eksplanasi nih. Karena ada menjelaskan suatu rangkaian, ya. Jadi di sini ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kalau kita baca, kita boleh baca ya. Kita baca bareng-bareng, Pak Guru baca. Paragraf pertama dulu. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar E2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3, L3, dan 4 atau L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Nah, sedangkan rangkaian paralel adalah L1 dan L2 dan L3 dan L4. Nah, jadi rangkaian seri pada lampu di kelas adalah di gambar ini, itu adalah L3 dan L4. Nih, L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel L1, L2, dan L3 dan L4. Itu termasuk paralel. Nah, jadi ini gambar apa? Rangkaian campuran. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghemat biaya listrik. Karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, menarik nah ya. Jadi ini ada unsur muatan IPA-nya ya. Ini kan tentang rangkaian campuran, ini gambar rangkaian campuran nih. Di sini dikatakan penghemat biaya listrik karena apa? Jadi kalau misalkan ini kita bisa nyalain satu aja. Yang ini aja bisa itu. Kalau seri itu kan kalau nyalain satu kan nyala dia semuanya kan. Ya, jadi kalau yang ini nanti misalkan ini seri nih L3 sama L4 ini seri. Kalau ini satu lampu mati, L3 dia juga mati nih nah gitu. Karena dia sana dia seri di sini. Nah, menarik kan ada IPA-nya. Nah, inilah teks eksplanasi, dia menjelaskan suatu proses secara ilmiah. Seperti itu. Ini adalah rangkaian campuran ya. Dibilangnya rangkaian campuran. Bukan paralel. Paralel yang ini paralel nih, ini seri yang ini, semuanya campuran. Oke, seperti itu nak ya. Jadi ini adalah teks eksplanasi. Pak Guru lanjut. Nah, Pak Guru ulang nih. Pak Guru tampilkan lagi bacanya. Kalau misalkan ada pertanyaan, apa ciri-ciri yang tadi dari teks eksplanasi terdiri dari pendahuluan, deret penjelas, dan kesimpulan. Nah, ini dari mana kita ambil nih? Misalkan topik masalahnya, paragraf pertama apa topik masalahnya? Kalian bisa jawab dari paragraf pertama. Kalian cari kalimatnya. Nah, kalian bisa jawab dengan cara begini. Penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Nah, itu tuh pendahuluan itu. Penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Terus buat menjawab paragraf keduanya dari penjelasnya atau isinya, itu ada pada paragraf kedua nih. Di mana banyak kalimatnya enggak yang menjelaskan tentang secara ilmiah, banyak tuh kalimatnya. Anak-anak bisa baca. Ya, seperti ini salah satunya ya. Salah satunya kalimatnya ada 1, 2. Kalimat ketiga. Nih, dari sini Pak Guru bisa tandain. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah lampu 1 atau S1. Itu termasuk deret penjelas. Deret penjelas berikutnya, kalimat berikutnya nih yang ini. Kalimat keempat ya. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Itu deret penjelas juga. Kalimat berikutnya juga nih yang ini. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala. Itu termasuk deret penjelas, nah. Karena menjelaskan secara ilmiah kan, kalimat yang tadi Pak Guru terangkan sebelumnya, kalimat yang menerangkan secara proses atau ilmiah. Itulah deret penjelasnya pada paragraf kedua. Terus misalkan ada ditanya yang ketiga nih.
kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari yang ketiga, kesimpulan dari bacaan ini, kalian jawab apa? Nanti Pak Guru kasih tugasnya ya. Jadi jadi Pak Guru kasih tugas satu tuh. Terakhir deh kesimpulannya, Mas. Kesimpulan aja nggak Pak Guru jawab di sini. Tapi kalau pendahuluan sudah Pak Guru kasih info tadi, Pak Guru jawab. Terus tidak penjelasnya sudah Pak Guru terangkan juga yang mana saja. Jika kesimpulannya kalian bisa cari sendiri. Oke nak, Pak Guru lanjut ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke. Nah, sekarang kosakata non baku dan kosakata baku yang kita temukan dari bacaan di atas. Rangkaian lampu di kelasku. Ini kurang bukanya nih, maaf. Oke. Nah, tadi ada kata dipakai. Itu non baku. Kata bakunya dipakai. Arti katanya memanfaatkan sesuatu. Terus kosakata non baku buat. Perbaikan kosakata bakunya untuk. Arti katanya menunjukkan tujuan. Banget jadi sekali. Artinya lebih dari yang biasanya. Sama kata bakunya dengan menyatakan suatu hal bersama hal yang lain. Itu nah ya. Inilah yang sebelah sini adalah non baku, yang sebelah sini adalah kata baku. Ini arti katanya. Kayak tadi Pak Guru bilang kata bakunya, misalkan buat jadi untuk, atlet jadi atlet, apotik jadi apotek. Maksudnya non bakunya apotik, kata bakunya apotek. Non bakunya atlet, kata bakunya atlet. Seperti itu nak ya. Semoga juga sudah bisa dipahami. Pak Guru juga bisa lanjut lagi dong. Oke. Sekarang kita ke kalimat efektif yang ketiga tadi. Jadi kan pertama teks eksplanasi, kedua non kata baku dan kata baku, ketiga kalimat efektif. Nah, dari bacaan yang tadi kalian bisa ulang tadi. Kayak kalian bisa baca lagi tadi, itu juga ada tuh di situ kalimat tidak efektif dan kalimat efektifnya. Pada paragraf pertama ada, kalian baca. Pada paragraf pertama kalimatnya bunyinya rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Itu tidak efektif. Kalimat efektifnya yang ini. Rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Mana yang hilang, nak? Yang hilang adalah kata bangetnya ya. Jadi yang baru kasih warna hitam tebal itu ditebalin itu hilang. Jadi tidak perlu lagi dipakai di sini kata bangetnya. Rangkaian seri sering kita lihat, jadi nggak usah pakai banget lagi, oke? Nah, terus masih paragraf per 1, kalian bisa baca lagi tadi, atau kalian sambil buka halaman 130 boleh ya, di buku tema 3 halaman 130. Paragraf 1, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Ini tidak efektif. Efektifnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Ini efektifnya. Yang hilang pada dasarnya. Paragraf 1, Pak Guru tidak usah bacakan mungkin. Di sini dengan demikian, di sini sehingga. Berubah kan di sini ya. Ini efektifnya. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Itu tidak efektif. Kalimat efektifnya, sehingga kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi. Dan pada paragraf kedua, pada bacaan tadi, yang rangkaian lampu di kelasku ini, kalau kalian baca lagi, ada. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang nyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Nah, di kalimat efektifnya yang hilang kata apa? Kata adalahnya hilang dia, nak. Ya. Tidak pakai lagi. Lanjut, paragraf kedua. Yang kata tebal akan ini, dan sekali ini tidak ada lagi. Nah, kayak tadi Pak Guru bilang, ganda kan kalimatnya kan tidak efektif ini. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Nah, itu tidak efektif tuh. Efektifnya yang ini. Rangkaian paralel sangat membantu menghemat biaya listrik. Sudah jelas. Jadi, tidak bertele-tele, tapi jelas dan yang baca juga yang dengar dapat mengerti. Tidak usah lagi pakai akan, sangat membantu sekali. Nah, jadi kalimat double ganda itu dipakai di kalimat tidak efektif. Yang terakhir pada paragraf ketiga, kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, kalimat efektifnya, kita tidak dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Jadi yang hilang, ini yang hilang. Hanya perlu untuk yang ditebalkan ini hilang di efektifnya. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Ya. Padahal efektifnya
dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan nih efektifnya. Kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan saja sudah efektif, dan yang yang dengar pun sudah mengerti. Itu ya, nah, itu perbandingan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Nanti Pak Guru bikin file PDF-nya biar bisa kalian baca loh. Oke, Pak Guru lanjut ya. Ini mudah-mudahan di sini juga jelas. Ini udah terakhir. Nah, tugasnya sekarang. Nah, tugasnya adalah kalian membaca teks ini. Kalian bisa lihat di halaman 130. Kalian baca ya, teks eksplanasi ini direkam dalam bentuk video atau voice note, kirim ke ibu atau bapak guru ya. Kalau bisa pakai video nggak apa-apa. Kalau misalkan Pak handphonenya penuh, ya udah pakai voice note aja nggak apa-apa, dibaca, dikirim ke bapak guru atau ibu guru. Oke, nah ini tugas pertamanya nih. Lalu sekarang tugas kedua. Nah ini yang tadi udah Pak Guru jelaskan nih, tadi jawabannya sudah. Kalau kalian mengikuti dengan baik, dengan teliti, pasti kalian sudah tahu menjawabnya. Inilah anak-anak mengerjakan soal-soal di bawah ini, ditulis di buku tulis, lalu dipoto dan kirim ke ibu bapak guru. Ini tugas keduanya ya. Inilah teks eksplanasi. Nah, tadi bilang yang ada topik masalah, dia ada penjelas, dan paragraf atau kesimpulan pendapat pribadi penulis. Kalian juga jawab nanti ini ya. Tulis di buku tulis, dipoto, dikirim ke ibu guru dan pak guru. Nah, ini jawabannya kalau kalian mendengarkan dengan teliti, mungkin emang lama, yang mana? Mungkin emang lama, mungkin cuma maksud Pak Guru biar lebih jelas apa itu eksplanasi ya selama ini. Jadi biar lebih jelas lagi, jadi Pak Guru buat video seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak nggak merasa terbebani dan bisa memahami video yang Pak Guru terangkan ini, nak ya, supaya lebih jelas. Oke, nah inilah tugas yang keduanya. Oke, nanti Pak Guru kirim lewat PDF-nya. Jangan lupa tetap semangat ya, nak ya, mengerjakannya. Sekian dan terima kasih nak untuk kelas 6, Classic Max 9. Terima kasih untuk mengikuti dan mendengarkan, walaupun Pak Guru suka ada salah atau kecepatan, tolong dimaafkan, tapi mungkin bisa dibalik-balik aja lagi. Ya nak ya, diulang atau tetap Pak Guru kasih PDF-nya. Oke nak, terima kasih sekali lagi nak, selamat mengerjakan tugasnya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.